Penyesalan suami arogan. Bab 30. Arlen hanya bisa menarik nafas panjang. Ia juga merasa sedih dengan kisah cinta Davia dan Haikal yang pasang surut dengan segala kisah cinta yang mereka punya di setiap waktu. Beruntunglah Arlen sempat merekam pesan terakhir Haikal pada Davia. Haikal. Haikal, dikasih yang enak malah ditolak. Sekarang dikasih sengsara, matilah kau sendiri di dalam sana, sesal Arlen gemas sendiri dengan tingkah konyol bos dan sekaligus sahabatnya itu. Beberapa jam kemudian, Reno yang ingin menemui Haikal harus bersikap sabar karena jalanan siang itu sedang macet parah. Lagi sedang menggerutu karena jalanan macet, seorang pengendara motor malah menabrak kaca spion mobilnya hingga patah. Krek. Astaga. Apalagi ujianku hari ini. Kesal Reno lalu menurunkan kaca jendelanya melihat pengendara motor yang langsung membuka kaca helmnya. Maaf tuan. Assalamualaikum. Ucap gadis itu yang tidak lain adalah Celia. Gadis bodoh. Apakah kamu baru bisa belajar bawa motor hingga main tabrak aja spion mobil segede itu nggak kelihatan olehmu, bentak Reno. Ya Allah tuan. Santai saja ya. Nggak usah marah. Entar aku ganti ya. Sebutkan saja berapa nomor kontakmu nanti aku tanggung jawab. Aku minta maaf ya tuan. Tidak usah marah ya. Tuan masukin mobilnya saja ke bengkel langganan Tuan, dan kita ketemu di sana, ucap Celia nampak tenang tapi tidak dengan Reno yang sudah memasang wajah membara seakan asap sedang keluar dari kuping dan ubun-ubunnya mendapati sikap Celia yang nampak tenang menghadapi kesalahannya. Hei! Kau! Beraninya kau mengaturku, kau pikir kau siapa, bentak Reno yang ingin turun dari mobilnya tapi tidak bisa karena kendaraan sedang padat merayap. Aku adalah putri dari ayah dan ibuku, lagian kenapa tuan jadi marah-marah seperti itu? Kan saya sudah bilang mau tanggung jawab dengan kerusakannya. Walaupun aku bawa motor, bukan berarti aku orang miskin. Tinggal sebut saja di mana bengkelnya. Gitu aja kok repot, sungut Celia. Kamu kira harga spion itu murah apa? Harga motor matikmu itu saja tidak bisa melunasi spion mobilku yang kamu ingin ganti, sergah Reno. Sebutkan saja berapa? Puluhan juta atau ratusan juta, 1 miliar juga aku bisa bayar, sahut Celia yang masih tenang menghadapi Reno. Tidak usah sok kaya kamu. Penampilan kamu saja tidak terlihat seperti putri seorang sultan, sok berani sebutin angka, sindir Reno ketus. Celia membuka tasnya dan mengeluarkan dompetnya. Ia mencabut salah satu kartu transaksi pembayaran dan itu adalah Black Card, yang uangnya tanpa batas jumlahnya. Pakailah sesukamu tuan. Mungkin dengan kartu ini, aku bisa membeli harga dirimu yang angkuh itu. Tidak usah menilai orang dari covernya. Yang sederhana belum tentu murahan. Yang kinclong belum tentu terhormat, seperti mulut besarmu itu. Pakaian dan kendaraanmu memang branded tuan tapi, akhlakmu tidak berkualitas sama sekali seperti penampilanmu terutama lisanmu itu. Ambil kartu ini dan pinnya ada di balik kartu itu. Ingat satu hal tuan. Aku bisa mengganti kerusakan spion mobilmu dengan uang. Tapi, kamu tidak bisa menggantikan hinaanmu itu dengan hatiku yang baru, ucap Celia dan langsung menancapkan gas motornya meninggalkan Reno dengan wajah tercengangnya. Berani sekali dia bicara begitu padaku, batin Reno. Jalanan mulai lengang.
Reno juga menambah kecepatan mobilnya menyusul motor Celia yang bisa ia ikuti. Ternyata Celia juga sedang menuju ke kantor polisi untuk mengunjungi Haikal. Kenapa gadis itu juga ke kantor polisi? Apakah dia sedang? Mungkin saja dia mau ngurus SIM motornya, ucap Reno yang langsung memarkirkan mobilnya di area parkir kantor polisi. Reno meminta izin pada petugas polisi untuk bertemu dengan Haikal. Tidak lama kemudian disusul Celia yang ingin bertemu dengan Reno juga. "Kau?" tegur Reno yang kaget melihat Celia. "Ada apa denganmu, Tuan? Emang kantor polisi ini punya moyangmu juga?" "Sinis Celia. Pasti saat ini kamu ingin ketemu sama ayahmu yang korupsi hingga kamu bisa sekaya itu kan?" sarkas Reno. "Keluarga Tuan Haikal." Panggil petugas polisi membuat Celia dan Reno berdiri bersama. "Kak Haikal." panggil Celia sambil memeluk tubuh abangnya itu. "Hah? Jadi dia adiknya Haikal atau selingkuhannya Haikal?" lirih Reno yang tidak mengetahui kalau Haikal memiliki seorang adik. "Reno." sapa Haikal begitu melihat Reno. "Celia. Kenalkan ini sahabatnya kakak. Reno, ini adik kandung gue," ucap Haikal memperkenalkan keduanya. "Apa? Jadi dia sahabatnya kakak?" tanya Celia tidak percaya kakaknya memiliki sahabat gila seperti Reno. Reno hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal dengan perasaan yang begitu malu atas sikapnya yang telah menghina habis-habisan Celia. Haikal yang melihat sikap adiknya dan sahabatnya Reno yang terlihat canggung membuat ia jadi curiga. "Apakah kalian sudah saling kenal?" tanya Haikal menatap keduanya bergantian. "Belum," ujar Celia. "Sudah," jawab Reno. Jawaban keduanya kompak walaupun tidak sama ucapannya. "Celia, kamu sudah kenal dengan Reno?" tanya Haikal lagi. "Kenal sih belum, Kak. Lihat sih sudah. Kakak mau-maunya bersahabat dengan preman pasar ini," sarkas Celia. "Kau berani sekali kau menyindirku seperti itu," omel Reno. "Reno, ini adik kandung gue loh," tegur Haikal menyadarkan Reno yang mencak-mencak adiknya. "Sorry Haikal. Kak. Celia besok kesini lagi ya. Mungkin preman ini ingin bicara penting sama kakak," ucap Celia yang sudah tidak mood lagi saat mengetahui Reno adalah sahabat kakaknya. "Hei, tunggu dulu," panggil Reno yang ingin mengembalikan black card miliknya Celia. Haikal jadi kesal melihat keduanya malah sibuk sendiri dengan urusan mereka dan tidak jadi menemuinya. Sebenarnya ada apa antara Celia dan Reno? Apakah mereka berdua sedang pacaran atau gimana? tanya Haikal. Panggilan Reno pada Celia yang sedang berjalan cepat menuju parkiran motornya, membuat Celia tidak begitu menggubrisnya. Hati Celia yang sedari tadi sudah terlalu sakit mendengar ocehan Reno yang tidak jelas padanya membuat Celia menumpuk kesabarannya agar tidak meledakkan amarahnya di hadapan Reno karena ia tidak ingin memancing orang lain menyaksikan pertengkaran mereka. Saat sudah lebih dekat dengan Celia yang sibuk memakai jaket dan helmnya, Reno akhirnya bisa bernafas lega. "Celia, aku mohon maaf atas sikapku yang sudah memperlakukanmu dengan sangat kasar. Seharusnya aku. Tanda hubung. Aku sudah memaafkanmu, pergilah. Untuk apa meminta maaf padaku? Bukankah hobimu memang senang merendahkan orang lain? Lagian orang waras sepertiku harus memaklumi orang gila sepertimu. Setahuku,
Lelaki bertampang sepertimu lebih terlihat cool dan tak mudah tersulut emosi saat melihat barang-barangnya rusak karena itu tidak menjadi masalah baginya. Karena uang bisa menggantikan apapun namun penghinaan yang kamu berikan hari ini tidak terhapus begitu saja dengan cuma mengucapkan kata maaf. Belajarlah untuk menghargai orang lain. Jika hanya spionmu saja yang rusak kamu sudah mengamuk seperti orang gila, bagaimana dengan satu rumahmu dibom? Kelihatan sekali kerenya kamu. Memalukan. Pukas Celia lalu menyalakan starter motornya. Tunggu Celia. Ini aku kembalikan black card milikmu. Sekali lagi aku minta maaf Celia. Insya Allah, lain kali aku akan menjaga lisanku, ucap Reno penuh sesal. Terima kasih banyak. Celia mengambil black card miliknya dari tangan Reno dan memasukkannya lagi ke dalam tas. Ia segera menjalankan motornya sambil mengucapkan salam kepada Reno. Pria tampan ini sangat malu pada Celia yang masih bisa tenang menghadapi sikap arogansinya, apalagi masih sempat mengucapkan salam kepadanya. Yah, Celia adalah gadis yang berpenampilan sederhana dengan tutur kata yang lembut pada orang yang berlaku baik padanya. Namun tutur kata yang dilontarkannya pada Reno hari ini terdengar tenang namun menusuk sampai ke palung hatinya terdalam. Maafkan aku Celia. Hari ini aku belajar banyak hal darimu. Ternyata kamu cantik juga saat aku melihatmu di kantor polisi tadi, gumam Reno bermonolog sambil tersenyum. Ia kembali ke mobilnya dan menunda niatnya untuk mengunjungi Haikal. Beberapa hari kemudian, setelah memastikan kandungannya sudah aman untuk beraktivitas, Nenek Anissa dan ibu mertuanya Davia, Nyonya Ambar menjemput Davia dari rumah sakit untuk tinggal bersama mereka di rumahnya kakek Abdullah karena tidak ada Haikal. Tidak ada yang berani bersuara membahas kasus Haikal di depan Davia. Ketiga orang itu begitu takut membuat Davia tertekan sementara Davia sendiri begitu tenang dan ia yakin bisa membebaskan suaminya dari jeratan hukum. Sebenarnya, Tuan Rusli ingin sekali Davia tinggal di rumahnya agar dirinya dan Davia bisa membahas banyak hal untuk membantu Haikal. Namun hal itu urung dilakukan karena menyadari bahwa Davia belum mengetahui sepenuhnya hubungan mereka yang merupakan ayah dan anak ditambah lagi diperkuat tes DNA yang dilakukan diam-diam oleh Dr. Mariska kalau Davia benar-benar putri kandung suaminya. Dr. Mariska menyambut gembira Davia sebagai putri sambungnya mengingat, dari dulu ia ingin sekali memiliki seorang putri. Kakek. Davia ingin bertemu dengan Mas Haikal, pinta Davia menjelang mereka makan malam. Tapi nak, kondisimu belum memungkinkan kamu harus berkunjung ke kantor polisi, balas Nenek Anissa. Aku tidak apa-apa, Nenek. Aku siap menghadapi ujian ini bersama Mas Haikal. Suamiku membutuhkan aku. Tolonglah kakek, aku sangat merindukannya, pinta Davia sambil memelas. Baiklah. Besok kakek yang akan mengantarkanmu bertemu dengan Haikal, ucap kakek Abdullah. Terima kasih kakek. Davia menyelesaikan makan malamnya dan kini beralih menuju kamarnya dibantu Nenek Anissa dan Celia. Keesokan harinya, Davia mengunjungi suaminya yang ditemani kakek dan pengacara Dito. Kakek yang belum tahu kehebatan cucu menantunya ini hanya berpikir polos tentang Davia. Jika bisa memilih, Davia ingin menemui sendiri suaminya karena ada banyak hal yang ingin ia tanyakan kepada suaminya tentang kolega suaminya. Namun kehamilannya yang harus ia jaga dan untuk itu dia butuh orang yang juga mengawasinya.
Detik-detik pertemuan antara keduanya sangat menegangkan. Haikal menatap wajah istrinya yang hanya matanya Davia yang bisa ia tatap penuh kerinduan. "Davia, kenapa kamu harus ke sini, baby?" tanya Haikal yang hanya bisa mencium istrinya di balik cadar. "Apakah tidak boleh aku menemui suamiku?" rajuk Davia. "Bukan seperti itu sayang. Kasihan kamunya yang bawa 3 bayi kita," keluh Haikal. "Mereka juga kangen sama kamu, Mas," ucap Davia lalu mengambil tangan suaminya agar bisa merasakan gerakan ketiga bayi mereka. Sensasi membahagiakan yang dirasakan oleh Haikal membuat ia mengecup perut besar istrinya. "Tolong jaga Umi kalian untuk Dedi," ucap Haikal sambil mengusap perut istrinya. Dan di saat itu, Davia menyelipkan kertas ke tangan suaminya. Haikal yang mengerti langsung menggenggam kertas itu. "Itu adalah nama-nama orang-orang yang terlibat dalam penangkapanmu," jelas Davia sambil mencium pipi suaminya. "Apakah di antara mereka ada yang selalu berinteraksi dengan perusahaan kita?" bisik Haikal. "Minta kakekmu untuk memecat pengacara Dito," ucap Davia membuat Haikal menegang karena Dito sedang memperhatikan mereka berdua. "Baiklah sayang." Haikal juga bingung cara memberitahukan kepada kakeknya untuk memecat pengacara Dito. "Aku pulang dulu, Mas," pamit Davia. "Hati-hati sayang. Aku mencintaimu. Apakah aku akan segera bebas?" tanya Haikal sudah tidak kuat berada di sel polisi. "Insya Allah," ucap Davia tanpa ada keterangan selanjutnya. "Kakek, Davia mau ke toilet dulu," ucap Davia. "Baiklah. Kakek tunggu di mobil. Pengacara Dito, pulanglah." "Sepertinya Haikal tidak suka kamu menjadi pengacaranya," ucap kakek Abdullah yang terlihat curiga pada pengacara Dito bagaimana mata Haikal menatapnya penuh kebencian. Apalagi Haikal tidak mau curhat tentang apapun pada Dito tentang kasusnya. Davia bukannya ke toilet, ia malah menemui Mabes Polri bagian kriminal. Setelah memberitahukan maksudnya pada petugas polisi, Davia dipersilahkan masuk menemui orang penting di kepolisian itu. "Ada yang bisa saya bantu Nona?" tanya Pak Gavin. "Bebaskan suami saya yang bernama Muhammad Haikal Abdullah," pinta Davia. "Maaf. Apakah Anda istrinya Tuan Haikal?" tanya polisi itu memastikan lagi siapa Davia bagi Haikal. "Ya, saya istrinya. Saya minta secara baik-baik kepada Anda Pak Gavin, bebaskan suami saya dan bersihkan nama baiknya atau perselingkuhan Anda akan saya umbar di media atau pada istrimu dulu," ancam Davia sambil memperlihatkan 2 orang wanita yang menjadi simpanan polisi Gavin dari ponselnya.